di-like, terus di-subscribe. Sekarang juga dong. Yuk, ayo cepetan. Hai, selamat datang di podcast Frekuensi. Hai para ghosting lovers yang berakhir jadi penonton story. Udah saling support, bahkan saling ngabarin atau saling care, di ghosting. Jadian enggak pula. Terus buat apa effort yang udah dilakukan? Hempas gitu aja. Banyak orang yang gini, aku tuh deket sama orang tapi gak jadian, tapi udah sesama treat lebih. Kenapa ya gak ada kepastian? Nah, pertanyaannya, kalian kan udah lakukan effort sesama yang lebih. Nah, emang dia gak pernah mikir gitu, takut kamu diambil orang? Ya, menurut aku pribadi, jika emang dia gak cuma-cuma sama kamu, maupun apapun itu alasannya, kayak istilahnya ngebetul, jadiin kamu pendampingnya. Karena gak segampang itu relain kamu, soalnya udah lakukan effort yang lebih. Yang pertama, faktor penyebabnya bisa karena si orang ini nih emang ada beberapa hal yang sering nyambung sama kamu, tapi juga ada suatu hal yang bikin dia mikir-mikir ketika jadian sama kamu. Nah, tergantung sih, hal yang gak serak itu wajar atau hanya sepele. Setidaknya dia kan udah gapai nih, deketin kamu, tapi kan gak semuanya yang ada di diri kamu dia semua. Yang kedua, biasanya faktor dia hanya penasaran aja sama kamu. Padahal dia udah lakukan effort lebih, pas udah dapet feedback dari kamu dan kamu udah nyaman juga, malah pas lagi kayak gitu makin lama malah makin menghindar, berujung ghosting. Karena gini loh, kenapa dia bisa begitu? Soalnya nih dia hanya penasaran sama kamu. Entah kenapa pas sudah dapet effort yang lebih, dia malah gak tertarik itu buat perjuangin. Lagi juga nih, kalau kalian udah effort, care, bahkan nanyain kabar, dan selalu ada support, tapi hal ini dilakukan pada saat kamu belum jadian, belum ada status. Nah, ini nih sebenarnya harus dihindari. Kenapa? Kalau belum ada status, kalian udah bisa ngasih care yang lebih, dia juga mikir, dan makin lama nyaman di zona ini yang tanpa status. Gini loh, soalnya nih udah ada effort padahal sebelum jadian kan. Jadi dia tuh udah gak penasaran lagi yang mau dicari-cari. Kalau semisalnya sebelum komitmen, status, kamu biasa aja, santai, gak berekspektasi tinggi, atau gak berlebihan memperlakukannya, karena nanti si orang ini mikir, kok gue belum dapet yang lebih? Mungkin supaya dapat effort yang lebih dari kepeduliannya, mungkin gue harus ada komitmen sama status dia. Karena gak mungkin dong kalau udah ada komitmen terus jadian. Masa dia mau terus-terusan cuek, masa bodoh dan gak ngasih effort. Setidaknya kan perlahan-lahan. Nah, ini yang aku maksud nih, celah-celahnya. Lagi juga kalau belum ada status, mau kalian marah, cemburu, atau hal lain, kayak belum ada kepastian, mikir-mikir lagi kan? Kan gak ada hak juga
enggak. Hal ini udah berharap banyak atas pelakuannya, tapi nggak ada kepastian nih yang lebih. Yang ketiga, itu tipe seleksi. Jadi dia tuh nih hanya sekedar aja mengenalnya, nggak sampai sejauh mana gitu. Nah, nanti dilihat dulu. Misalnya ada sefrekuensi atau obrolannya yang nyambung, atau pemahamannya, atau selera humornya, dan lain-lain. Itu bisa salah satu bentuk pertimbangan. Biasanya ini tipe orang yang dulunya selalu dikecewakan, makanya dia lebih hati-hati, gak terlalu buka ruang, tapi dia menyeleksi. Nah, ada 3 tipe tuh. Tapi yang endingnya sama-sama pembahasan ghosting, berujung jadi penonton story. Tapi nih, aku ada sedikit saran aja nih menurut aku pribadi. Kalian nih hati-hati tertarik sama cowok yang baru sebentar, istilahnya belum lama tuh pendekatan. Nah, dia udah bisa mulutnya ucap manis sehingga rayu-rayu. Kayak aneh aja gitu kalau menurut aku, kalau di posisi itu. Tapi ada yang sebagian orang pakai cara kayak gitu, langsung tuh ke bawah perasaannya. Tapi kalau aku pribadi kayak aneh aja jika ada di posisi itu. Lah, dia ini tulus gak ya? Nah, sering ucap manis pas baru pendekatan, kelihatan aja sering mengucapnya, bukan sama kamu doang. Terus justru biasanya orang yang beneran tulus, setia, malah kaku ngucap manis, karena dia bilangnya gak seenteng asal ucap, tapi bisa tanggung jawab sama omongannya. Nah, kalau udah jadi pertimbangan dan kalau udah jadi pasangannya, itu wajar mengucap hal-hal manis untuk effort sweet, membuat aman dan nyaman. Nah, lagi juga si yang lebih gentle tuh melakukan sesuatu tuh tanpa banyak ngomong, tapi langsung bertindak. Nah, ini pribadi yang gentle. Nah, hati-hati daripada kamu sakit hati. Mending di awal kamu tuh cool dan tidak berekspektasi tinggi. Karena kalau udah di ghosting, kamu udah ngerasa nyaman, sayang juga. Nah, ini tiba-tiba menjauh tanpa sebab, gak ada penjelasan kan. Kamu juga jadi ngegantung banget. Dia juga belum ada kepastian kan, tanpa status. Ini sama aja, perasaan dia tuh masih ragu, makanya belum mau memiliki kamu. Nah, jadi intinya tetap seperti teman, jangan serius-serius amat. Kalau baru deket, anggap aja dia temen yang sefrekuensi. Jangan berlebihan untuk care sampai udah ngungkapin isi hati, segala-galanya udah respect juga. Kan ini belum ada status, inget. Kalau kamu kayak cuek, masih gak berlebihan tuh care, dia juga jadi mikir gitu, jadi penasaran sama kamu. Apalagi belum ungkapin isi hati gitu. Biasanya kalau udah dapet suatu hal yang dia lagi kejar-kejar, dia gak begitu perjuangin lagi, karena merasa nih udah dapet aja gitu, rasa penasarannya juga berkurang juga pula. Nah, jadi nih yang benar-benar serius sama kamu hingga komitmen, bahkan rela perjuangin juga sesusah apapun prosesnya buat dapetin kamu atau apapun proses lainnya. Nah, karena emang
emang dasarnya dia benar-benar cinta, bakal mengusahakan. Nah ini nih biasanya yang gak serius main-main sama kamu, gak bakal bisa perjuangin, gak bisa nerima prosesnya. Paling baru dicuekin dikit udah kabur. Kalian tuh terus semangat, aku berdoa untuk kalian. Semoga seseorang yang kalian temukan menjadi pasangan yang emang berniat tulus dan serius sama kamu, sehingga hubungan kamu akan awet. Dan dia emang baik, setia, bertanggung jawab, jujur. Amin untuk kalian.